Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kampus Universitas Bung Karno ingin mewawancarai Bapak untuk terkait tentang mata kuliah kami acara pidana. Jadi izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak. Nama saya Salwa. Saya Lazarus. Saya Saya Nabil. Oke. bisa Empat ya? Iya, 4. Bisa kita mulai. Boleh, silakan. Apa yang perlu ditanyakan, apa yang bisa kami jawab. Ya. Jadi pertanyaan pertama, Bapak kalau dari yang kami pelajari, pasal 1 KUHP menjelaskan beberapa definisi dasar, misalnya penyidik adalah pejabat kepolisian yang diberi wewenang melakukan penyidikan, dan penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dari pengalaman Bapak, bagaimana definisi ini diterapkan di lapangan, misalnya dalam menentukan kasus masuk tahap penyidikan? Sebelumnya izin mengenalkan diri, saya dengan AKP Dias Yudhistira sebagai Kanit Krimum Polres Jakarta Barat. Di sini akan saya coba bantu menjawab terkait pertanyaan yang Mbak Salwa sampaikan. Masalah penyidikan itu sesuai dengan KUHP, penyidik itu memang tertuang di sana adalah kepolisian atau penyidik PPNS ya. PPNS. Jadi tidak hanya kepolisian saja yang bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tapi PNS yang memang sudah ditunjuk tugasnya sebagai penyidik pun bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu biasanya terkait masalah undang-undang tindak pidana khusus, di mana memang itu ada undang-undang tersendiri, contoh seperti dari OJK, dari Bea Cukai, dari imigrasi, itu ada undang-undang yang memang lex spesialis di mana ada penyidik PPNS tersendiri di luar statusnya sebagai polisi itu bisa melakukan penyidikan. Dan kalau tadi disampaikan bagaimana proses dan secara realita fakta di lapangannya, proses itu diawali dari adanya laporan polisi. Laporan polisi diterima, lalu dibuatkan administrasi, selanjutnya ada proses penyelidikan terlebih dahulu. Dari proses penyelidikan untuk menentukan apakah ada pidana atau tidak di sana. Setelah kita meyakini dimungkinkan ada di sana, kita melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu di mana prosesnya mengundang beberapa penyidik untuk memberikan saran dan masukan dan perspektifnya, di mana kalau memang menyetujui itu ada unsur pidana yang terpenuhi, maka dinaikkan ke tahap penyidikan. Prosesnya seperti itu. Tahap penyidikan pun nanti dilakukan pengambilan atau pencarian keterangan tambahan lagi dan menentukan alat bukti. Di mana alat bukti, kalau memang kita yakini 2 alat bukti terpenuhi sesuai dengan 184 KUHP, maka kita meyakini itu bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka dari terlapor seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, pasal 1 juga membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Secara teori, penyelidikan mencari fakta awal, sedangkan penyidikan sudah tahap formal hukum. Di Polres ini perbedaan itu terlihat dari sisi apa saja Pak dalam praktiknya? Dalam praktiknya tadi saya sampaikan di awal, dari terbitnya LP itu ada memang beberapa mungkin dulu sempat ada kebijakan bahwa setelah LP masuk itu bisa langsung ke tahap penyidikan. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa perubahan kembali nomenklatur baik itu Perpol, baik itu Perkap, di mana proses dari LP itu harus dilalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Di mana penyelidikan itu adalah proses kita mengklarifikasi saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, di mana kalau kita meyakini tadi saya sampaikan pidana persangkaan pasal yang disangkakan itu masuk unsurnya, berarti kita meyakini untuk dilakukan gelar perkara naik ke tahap penyidikan seperti itu. Jadi namun lain hal dengan konteksnya kita menemukan kejadian atau bisa kita bilang luar biasa seperti contoh pembunuhan. Pembunuhan itu kan kita, kalau kita sudah mengetahui dimungkinkan itu adalah tersangka dan kita meyakini sudah jelas-jelas, contoh barang bukti ada padanya mungkin pisau atau apa, ada saksi yang melihat, ada bukti rekaman CCTV,
kita meyakini dia sebagai tersangka utama atau pelaku utama, itu kita dengan serta-merta bisa langsung prosesnya kita percepat, karena itu kan satu case yang bisa kita bilang extraordinary, luar biasa. Jadi itu bukan tidak melalui tahap, kita lalui tahap itu namun dengan pace yang berbeda atau kecepatan penanganannya berbeda. Lain hal dengan contoh penipuan, penggelapan, itu kan perlu pendalaman lagi, kaitan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui, kita cek dan recheck data yang diberikan, yang kita dapatkan, seperti itu. Lalu dalam definisi lain di pasal 1 seperti tersangka dan barang bukti, menurut pengalaman Bapak, apakah sudah cukup jelas sebagai pedoman atau masih menimbulkan interpretasi berbeda di lapangan? Kalau penjelasan yang saya terkait masalah dari KUHP sendiri itu, masalah penjelasan saya rasa sudah cukup jelas, karena ini kan sudah berlaku sudah cukup lama ya, kaitan dengan KUHP dan KUHP yang saat ini ada. Namun lain halnya dengan nanti akan berlakunya KUHP dan KUHP baru di 2026, bulan 2 Januari itu sudah kita menggunakan KUHP dan KUHP baru. Pastinya baik itu kita sebagai penyidik, petugas di sini, kepolisian dan juga PPNS dan juga masyarakat, pastinya sama-sama kita belajar, karena hal yang baru itu bukan berarti kita tidak mengerti. Pastinya kita sudah pelajari sebelumnya, namun pastinya akan ada proses mengadaptasi dengan peraturan dan undang-undang baru itu. Jadi kalau sementara yang saya sudah baca, yang sudah saya lihat itu tidak secara signifikan ada perbedaan, namun memang ada hal-hal yang tambahan penjelasan mendetail, karena baik contohnya seperti kami meyakini kan penyidik itu adalah yang memproses perkara dan laporan polisi sesuai dengan pasal yang disangkakan, tapi ada kalanya kami juga ragu. Nah, keraguan kami itu kami yakinkan dengan adanya meminta keterangan dari ahli atau juga meminta keterangan juga berkoordinasi dengan jaksa, karena pastinya penegak hukum yang berkaitan dengan masalah pidana, kita berurusan dengan hukum itu punya perspektif melihat perkara itu berbeda-beda. Makanya itulah konsep gelar perkara itu diadakan, atau kalau mungkin di kejaksaan itu ada expose perkara, itu sama seperti gelar perkara. Jadi kita silang pendapat, meminta saran, masukan, bagaimana melihat utuhnya suatu perkara itu penanganannya sudah sesuai apa belum, sudah terpenuhi apa belum, seperti itu. Lalu kalau kasus yang baru dilaporkan masyarakat, bagaimana penyidik menilai apakah laporan itu layak ditindaklanjuti sebagai penyidikan resmi? Kalau namanya masyarakat sudah melapor dan kita yakini itu perkaranya memenuhi unsur laporan polisi pasal yang disangkakan, pastinya kita tidak boleh melakukan penolakan terhadap pelaporan tersebut. Jadi dapat kita yakini sementara dari keterangan dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor hingga terbitnya LP itu meyakini dugaan pidana itu ada. Namun pembuktian nantinya dalam proses penyelidikan itu terpenuhi apa enggak, makanya itu adalah tadi proses penyelidikan, membuat terang apakah ini suatu pidana atau bukan. Kalau dalam penyidikan kita meyakini dalam proses pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi kita meyakini, oh ternyata ini miss nih, ada perbedaan dari apa yang disampaikan dengan fakta. Setelah pemeriksaan ya kita ada proses itu penghentian penyelidikan. Namun bukan berarti selesai begitu saja. Apabila ada novum baru atau bukti baru itu dapat kita buka kembali. Lalu menurut pengalaman Bapak, apa tantangan terbesar penyidik saat menerapkan definisi pasal 1 KUHP di kasus nyata? Pasal 1 KUHP ya, kaitan dengan apa? Penyidik. Detail-detail itu ya. Kalau saya rasa banyak masyarakat itu yang masih awam atau belum bisa bilang belum cakap hukum. Makanya itu dari kami petugas kepolisian khususnya di sini kita selalu memberikan edukasi. Jadi bukan serta-merta mohon maaf, kadang-kadang kita melihat masyarakat tuh ada yang tingkat edukasinya di bawah, rendah, terus menengah dan atas. Itu pasti ada perbedaan, dan tidak juga orang-orang yang bisa kita bilang tingkat pendidikannya tinggi pun mengerti dengan hukum, karena itu satu hal yang berbeda. Sama halnya kita sebagai individu, kita melihat orang-orang yang mungkin bekerja di dunia ekonomi atau dunia keuangan, pasti kan kita tidak mungkin mengerti secara mendetail.
Nah itulah tugas kami, memberikan juga edukasi apabila tidak mengerti, dan hak masyarakat pun apabila semisal dia sudah berstatusnya tersangka dalam kasus penyidik, kita pun berhak untuk menawarkan untuk bantuan hukum. Jadi tidak serta-merta masyarakat itu ngikut aja prosesnya tanpa ada pendampingan, tapi kita berhak untuk menawarkan. Nah itu hak dari masyarakat, itulah yang nanti mau menerima atau menolak. Karena kan ada LBH, itu kan dia kan pro bono tuh, dia kan memberikan pengawalan atau pembelaan terhadap kliennya itu secara pro bono, tidak ada cuma-cuma lah pengabdian. Ada lagi? Ya, izin bertanya ya Pak. Iya, silakan. Ini soal OTT Pak. Oke. Kalau dalam kasus OTT itu apakah langsung dilakukan penyidikan atau ada tahap awal dulu sebelum resmi masuk penyidikan Pak? Oke, kalau OTT itu kan berarti tertangkap tangan. Iya. Pastinya tertangkap tangan itu kita meyakini alat bukti sudah terpenuhi. Tadi disampaikan proses OTT itu kan tidak mungkin diawali dengan adanya kita menyiapkan administrasi. Kalau memang kita sudah punya laporan informasi, kita punya bahan, pastinya itu kan kita menerbitkan itu namanya laporan informasi. Itu diterbitkan seperti surat perintah tugas dan perintah penyelidikan. Kalau kita meyakini udah itu kan sebagai dasar kita untuk bertindak nih. Pada saat kita amankan dan memang barang buktinya ada padanya, pada saat itu mungkin dia sedang melakukan tindakan pidananya, maka dari itu kita berproses, kita gelarkan kembali langsung ke tingkat penyidikan, berlanjut hingga penangkapan sampai penahanan seperti itu. Jadi sebenarnya proses penanganan perkara itu dinamis. Kenapa? Karena kita melihat situasi di lapangan. Tidak mungkin kita menindaklanjuti proses, contoh kasarnya nih begal. Nggak mungkin kita proses begal itu kita proses sidik dulu, periksa saksi. Kan itu kan pasti secara akal sehat, maksudnya ini udah di depan mata ada kejadian, masa harus ke kantor dulu ngambil surat, kan enggak. Karena masyarakat pun berhak untuk melakukan tindakan spontan untuk membantu masyarakat lain ataupun melindungi dirinya sendiri. Contoh, orang mau dibegal, dia menghindar atau melawan, itu kan hak dia. Makanya kita harus melihat dari perspektif, karena di dunia yang sekarang mungkin 4.0 banyak tuh framing mungkin di media sosial, di TV, itu yang mungkin berbeda dengan fakta real di lapangan. Maka dari itu pastinya kalau tadi disampaikan Mas Lazarus, apakah OTT itu langsung proses penyidikan? Bisa saya sampaikan, karena itu dinamis, harus melihat situasi kondisi kejadian pada saat itu seperti apa. Kalau tidak ada laporan masyarakat seperti pada kasus OTT, bagaimana penyidik memulai proses penyidikannya supaya tetap sesuai aturan? Kita membuatkan laporan informasi dari petugas, bisa, karena tidak hanya dari masyarakat, kita pun petugas berhak bisa untuk membuatkan laporan polisi, di mana memang ada laporan polisi tipe A. Di situ anggota polisi sendiri yang membuat laporan. Jadi kita sebagai pelapor. Jadi tidak serta-merta kita menunggu informasi dari masyarakat, tapi kita juga bisa, misalkan kita lihat di depan mata kita nih, oh ada orang ini, ya udah kita amankan, kita buatkan laporan, kita yang membuat laporan. Saya sebagai pelapor, itu bisa. Yang pastinya semua proses penanganan perkara harus didasari dari adanya administrasi. Kalau tidak ada administrasi, berarti adalah penyalahgunaan wewenang atau ilegal. Itu penanganan ilegal. Semua pasti harus ada administrasinya, ada surat perintah, ada dasarnya. Menurut pengalaman Bapak, apa perbedaan atau tantangan utama menangani kasus OTT dibandingkan kasus yang berasal dari laporan masyarakat? Kalau laporan masyarakat, pastinya kita ada mempersiapkan atau melakukan analisa, itu berproses. Tapi sedangkan kalau OTT itu kita harus siap dengan situasi kondisi di sana tidak sesuai dengan harapan kita. Karena pastinya OTT itu kebanyakan bisa kita temui di kasus narkoba. Narkoba itu mayoritas OTT. Kenapa? Karena memang unsur pasal di narkoba itu apabila barang itu tidak ada padanya dalam penguasaannya, itu ya dia bisa mengelak, bukan saya Pak. Nah,
untuk membuktikan OTT itu adalah itu perlunya benar-benar pendalaman upaya surveillance, upaya pencarian penggalian informasi yang semaksimal mungkin, sehingga pada saat kita melakukan tangkap tangan memang benar-benar ada di situ. Contoh korupsi berarti pada saat penyerahan uang untuk gratifikasinya, untuk nepotismenya itu terlihat memang ada di situ. Jadi pada saat kita mengamankan orangnya, berikut juga alat buktinya seperti itu. Itulah yang kadang-kadang menjadi tantangannya di situ, karena tidak selamanya OTT pun pasti berhasil. Ada kalanya OTT pun miss perhitungan sehingga terjadinya mereka pasti akan berupaya untuk pra peradilan. Nah, pra peradilan itu kan hak dari tersangka. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Tanya tentang ini sangat menarik menetapkan tersangka. Saya mau tanya, sebelum menetapkan tersangka, penyidik itu kan harus mengumpulkan 5 alat bukti dari pasal 194 KUHP. Bagaimana Polres memastikan alat bukti itu cukup dan sah untuk penetapan tersangka? Alat bukti itu kan tadi disampaikan dari keterangan saksi. Pastinya itu kita dapatkan dari pada saat pelapor memberikan keterangan atau berita acara pemeriksaan, itu masuk dalam keterangan saksi. Lalu ada keterangan ahli. Ahli itu ya apabila tadi penyidik merasa adanya keraguan, kita bisa meminta keterangan ahli. Karena memang itu secara formulir kita bersurat. Karena ahli itu mayoritas biasanya adalah orang-orang berpendidikan lah, mulai dosen utama, seperti itu. Terus ada juga itu bukti surat. Bukti surat adalah dokumen-dokumen yang biasanya dilampirkan pada saat pelaporan yang mendukung kejadian ini, akibatnya ini. Nah, ini yang bukti pendukungnya. Contoh penipuan kegelapan, ada mungkin nota yang fiktifnya atau apanya, itu sebagai dokumen. Sama ada petunjuk pun itu seperti rekaman CCTV, video, foto, ataupun hal lain yang memang itu perlu dituangkan kembali untuk dibunyikan sebagai alat bukti dengan keterangan orang yang bisa menjelaskan barang tersebut, seperti itu. Sama yang terakhir adalah biasanya keterangan tersangka atau terdakwa, kalau saya tidak salah ya. Itu walaupun bisa kita bilang nilainya 0, tapi menjadi penguat dan meyakini dari pihak penyidik bahwa ini alat buktinya terpenuhi kalau dia mengakui. Dan itu biasanya terjadi kasus pemerkosaan, terus kasus pelecehan, dalam dia pressure dia pasti ya, saya mengakui saya salah Pak. Kalau misalkan berkas penyidikan kurang lengkap atau alat bukti tidak cukup, apa yang dilakukan penyidik sebelum menyerahkan ke kejaksaan? Biasanya kami akan berkoordinasi ke kejaksaan. Jadi ada prosesnya itu dari kita melengkapi berkas, proses pengiriman berkas perkara ke kejaksaan. Dimana nanti itu dilakukan penelitian oleh kejaksaan, apakah masih ada yang kurang ataukah sudah lengkap. Apabila masih kurang, itu biasanya akan mengembalikan lagi berkasnya dengan petunjuk-petunjuk apa yang perlu dilengkapi. Misal contoh perlu pendalaman pemeriksaan terhadap pelapor karena kurang tergambarnya apa bla 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 bla, seperti itu. Pastinya nanti itu ada jangka waktu, ada yang harus dilengkapi, segera kita lengkapi, kita kirimkan lagi, seperti itu. Karena penyidik itu mempunyai tantangan atau di lapangan bahwa apabila kita melakukan penahanan itu ada batas waktu penahanan, sehingga selama waktu penahanan itu kita mau tidak mau harus bekerja secara profesional, maksimalkan pemenuhan apa yang dirasa kurang oleh dari jaksa terkait berkasnya. Itu kekurangan. Apakah kekurangan alat bukti biasanya menjadi alasan penghentian penyidikan atau SP3 dan bagaimana prosedurnya di Polres? SP3 itu ada beberapa hal yang memang menjadi dasar untuk dilakukan penghentian penyidikan. Salah satunya tadi itu tidak cukupnya bukti. Kalau tidak cukup bukti ya itu menjadi dasar kita tidak bisa melanjutkan perkaranya. Sama ada juga apabila tersangka meninggal dunia atau tersangka gangguan jiwa, itu kan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya atau perbuatannya. Sama sekarang sudah ada hal yang mungkin bisa bilang lama tapi baru,
kasarnya sebetulnya adalah restoratif justice. Apabila dalam prosesnya berjalan penanganan perkara adanya perubahan keinginan dari pihak pelapor dan terlapor dan itu disetujui dari kedua belah pihak, tidak menimbulkan gaduh di masyarakat dan memang bisa kita bilang ini adalah win-win solution, ya kita wajib merespon itu dengan memproses untuk menghentikan apabila memang dari kedua belah pihak ingin menyelesaikan secara baik-baik atau musyawarah seperti itu. Itu adalah prosesnya dengan restoratif justice, di mana itu adalah dilakukan permohonan. Jadi mereka mengirimkan surat memohon untuk melakukan justice. Dalam praktik di lapangan, berapa orang biasanya ditetapkan sebagai tersangka per hari dan selama tahun 2025 kira-kira sudah berapa? Kalau saya bisa sampaikan itu tidak bisa secara rinci dalam satu bulan berapa banyak, karena kembali lagi namanya satu perkara itu ada perkara yang bisa kita bilang mudah, sedang, dan sulit. Dalam satu perkara itu tidak hanya satu orang tersangkanya, ada yang 4, ada yang 5, jadi tidak bisa baku dalam satu bulan berapa banyak, tapi yang pastinya semakin banyak yang kita lakukan penetapan tersangka berarti ya kinerja kita bisa dianggap baik. Tapi belum tentu juga dengan adanya RJ tadi disampaikan, kalau orang sudah kita tetap tersangka, sudah kita tahan ternyata ada penyelesaian dan kita tidak bisa menghalangi itu. Itu adalah hak dari para pihak ya. Nilai kita adalah di mana adanya selra. Selra itu ada apabila ada penghentian penyidikan, apabila adanya tahap berkas perkara yang diterima di kejaksaan, ataukah dengan penyelesaian perkara. Itu kita anggap sudah clear, kita menyelesaikan satu LP tersebut. Saya ingin bertanya tentang yang SP3 dan dakwaan. Pertanyaannya, kapan biasanya penyidik dihentikan atau SP3 dikeluarkan dan apa alasannya? Jadi seperti yang sudah ditanyakan Mbak Adna, masalah SP3 atau penghentian penyidikan itu memang apabila kita dalam proses penanganannya tidak bisa melengkapi bukti-bukti yang ada, sehingga alasan nanti penghentian itu adalah tidak cukup bukti, ataukah dalam proses perjalanan penanganan adanya kesepakatan untuk permohonan RJ restoratif justice untuk menyelesaikan secara kekeluargaan seperti itu, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak menjadi beban masyarakat dan disepakati kedua pihak seperti itu. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan KUHP lama yang selama ini menjadi pedoman penyidikan, dalam KUHP baru terdapat sejumlah perubahan yang bertujuan memperkuat perlindungan hak tersangka sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyidik. Menurut pengalaman dan pandangan Bapak sebagai penyidik, apakah perubahan dalam KUHP baru tersebut hanya akan lebih mempermudah proses penyidikan di lapangan atau justru menimbulkan tantangan baru dalam praktik penegakan hukum? Kalau secara real ya, kebetulan kami belum menjalani dengan dasar KUHP yang baru kita pelajari. Namun dari hal yang sudah kita baca, kita coba telah dan pelajari, pastinya ada pro dan kontra di sana. Baik itu yang memudahkan maupun yang mempersulit dari pihak penyidik nih, dari penyidikan. Namun lain halnya pasti itu sudah menjadi dasar dan pertimbangan para orang-orang yang memang membentuk KUHP dan KUHP baru ini dengan pertimbangan ini kan sudah berlangsung hampir 70 tahun kita pakai KUHP dari Belanda itu kan KUHP-nya. Jadi perlu adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini di masyarakat. Sehingga ya itulah bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman, di mana yang mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang harus kami juga laksanakan. Mau dibilang tadi mungkin disampaikan ada hal yang mungkin merugikan atau menghambat proses penyidikan, pastinya ada. Tidak hanya dengan KUHP yang baru, mungkin nanti ke depan KUHP lama pun masih banyak juga yang menjadi kendala di kami. Jadi segala sesuatunya saya meyakini dalam proses beradaptasi pasti akan ada kecocokan dan kesulitan atau kemudahan dalam perjalanannya. Tapi itu bukan menghalangi kita untuk bisa tetap proses laporan-laporan yang dilakukan kepada kepolisian. Dan terakhir, ada pesan atau saran untuk kami sebagai mahasiswa
mahasiswa hukum supaya bisa memahami praktik hukum di lapangan secara kritis dan tidak hanya dari teori di buku? Harus praktek di lapangan, bukan dalam artian kita bermasalah ya, enggak seperti itu, tapi kita ikut juga mungkin melihat proses penanganan sampai dari awal sampai akhir. Mungkin ya itu tadi, dengan kita bisa menjadi pro bono, itu kan kita melihat prosesnya penanganan seperti apa. Dan saya juga berpesan teman-teman adik-adik mahasiswa ini kan pastinya jiwa mudanya masih tinggi, semangatnya masih tinggi, masih idealis. Tapi di lapangan itu tidak hanya idealis yang kita kedepankan, tapi pastinya adanya kompromi, koordinasi, kita melihat situasi dan kondisi seperti apa. Jadi sesuai taat aturan itu baik, tapi bijak itu lebih baik lagi, seperti itu. Karena tidak semata-mata kami sih sebagai polisi melihat, oh dia salah, kayak mungkin banyak yang kita lihat contoh-contoh kasus yang di daerah lah, masalah nyuri coklat, nyuri kopi. Apakah itu secara hati nurani kita sebagai manusia yang punya rasa iba, rasa kasihan, itu kan kondisi ekonomi yang akibat juga efek di lingkungan juga. Apakah itu merugikan sampai sebegitunya? Kan enggak. Makanya kita pun jadi polisi pun kita masih ada rasa kemanusiaan di situ ya. Kalau memang tidak perlu, maksudnya bukan kesalahan, tidak perlu ya. Semua pelanggaran itu pasti sudah diatur, ada aturannya. Kenapa dibuatnya undang-undang? Untuk menegakkan aturan agar masyarakat itu tertib. Tapi kita lihat dasar dia melakukan itu karena apa? Apakah ini perbuatan berulang atau tidak? Efeknya yang ditimbulkan itu masif apa tidak? Ya itulah bentuk kita untuk tidak hanya kacamata kuda lurus tegak lurus saja, tapi kita harus melihat bagaimana ini memberikan efek. Apakah bisa hanya memberikan efek jerah ataukah memang apa? Kecuali nih contoh begal itu kan berkali-kali dia melakukan, berarti kan harus memberikan efek jerah. Tapi kalau dia mungkin hanya sekali dan itu kepepet, kasihan, karena apa? Kita bisa memberikan pengertian kepada korban. Tapi ya balik lagi, itulah ya, itu kita sebagai masyarakat pasti ada berbeda perspektif, berbeda melihat satu perkara, satu kejadian itu dari berbagai sisi. Makanya tadi saya sampaikan taat aturan itu baik, tapi lebih baik kita juga bijaksana dalam melihat mana yang kira-kira penting, mana yang enggak. Karena ya pastinya kalau kita didasari niat baik, didasari niat tulus membantu orang, ya pasti akan ada jalannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Ya udah. Cukup ya. Semuanya pertanyaan sudah dijawab. Maaf mengganggu waktunya. Enggak, mana Kalau ada salah kata dari kami juga. sama-sama. Makanya saya juga mohon maaf kalau memang mungkin jawaban dari saya juga belum bisa maksimal ya. Ini mungkin kan karena secara individu kami pun masih belajar. Saya pun sampai sekarang pun walaupun saya menjabat di sini sebagai kanit, bukan berarti saya tidak bisa belajar kepada baik dari masyarakat, dari teman-teman PH, dari teman-teman mahasiswa, dari siapapun nih, kita sama-sama belajar di sini. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. KUHP dan KUHP aja masih bisa diubah. Apalagi kita nih yang proses menindaklanjutinya, pasti akan ada salah-salah, itu ya wajar, namanya manusia. Yang penting kita tidak melakukan rekayasa terhadap perkara itu yang salah. Berarti kan kita namanya menzolimi orang, nggak boleh. Kalau namanya kita ada salah ya pasti ya wajar lah, namanya pasti ada orang mungkin dia minta sana sini, ada bantuan sana sini, ada cerita yang dibangun seperti apa. Tapi kan kita tetap pada mengacu faktanya apa yang sudah kita dapatkan. Oke, ada lagi? Boleh foto? Boleh. Saya nggak fotoin. Saya nggak fotoin aja. Gimana fotonya?